Wah, gue udah hafal banget nih mana jurusan yang ceweknya cakep-cakep. Yang pertama, manajemen cuy. Ini manajemen sih top global nih. Pokoknya kalau lu masuk jurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Helmalia dari kelas RA1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha dengan NIM 612012321010. Di video kali ini aku bakal membahas tentang materi-materi yang sudah aku pelajari di mata kuliah komunikasi bisnis, mulai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau komunikasi itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, karena pasti dalam kehidupan kita selalu berkomunikasi dan memerlukan komunikasi. Nah, untuk lebih lanjut lagi tentang mengetahui pentingnya komunikasi atau jenis-jenis komunikasi nih, mari kita saksikan video berikut untuk memahami bagaimana sih komunikasi itu. Mari kita saksikan penjelasannya. Materi selanjutnya di sini tentang etika dan teknologi. Materi selanjutnya di sini tentang etika dan teknologi dalam komunikasi. Etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi individu atau organisasi dalam berinteraksi dengan teknologi seperti internet, media sosial, email, dan konferensi video untuk berinteraksi dengan orang lain. Etika ini bertujuan untuk memahami komunikasi yang efektif, sopan, dan menghormati privasi orang lain. Berikut adalah beberapa yang mencakup etika komunikasi melalui teknologi. Yang pertama ada prinsip etika komunikasi melalui teknologi, yaitu kebenaran dan akurasi pemasaran informasi yang disampaikan benar atau akurat. Lalu ada kesopanan dan hormat, menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati lawan berbicara. Lalu privasi dan kerahasiaan, dilarang membagikan informasi pribadi tanpa izin. Lalu keterbukaan dan transparansi, menjelaskan tujuan dan maksud komunikasi yang ingin disampaikan. Lalu B, etika komunikasi dalam media sosial, yaitu jika membagikan konten yang tidak pantas atau ilegal, hindari cyberbullying dan pelecehan online. Lalu jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Kesimpulannya adalah etika komunikasi dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk menciptakan interaksi yang sehat, efektif, dan bertanggung jawab di dunia digital. Etika sendiri adalah kajian tentang baik dan buruk perilaku manusia yang menjadi pedoman dalam bertindak, termasuk dalam komunikasi baik di dunia nyata maupun media sosial. Melibatkan internet antar individu yang memerlukan norma-norma untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan media sosial sebagai platform yang menggunakan komunikasi dan internet secara luas, membutuhkan penerapan etika komunikasi dengan memahami dan menerapkan etika komunikasi yang baik di dunia nyata maupun di media sosial. Kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, harmoni, dan bermanfaat bagi semua pihak. Materi berikutnya yaitu tentang manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Fungsi komunikasi bisnis mempunyai beberapa fungsi, yaitu informasi, perusahaan, kontrol, emotif, dan koordinasi. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah informatif, yaitu menyampaikan informasi tentang situasi dan keadaan perusahaan, target pasar, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Lalu ada persuasif, yaitu mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Lalu kontrol, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan dalam organisasi. Lalu ada motif, yaitu meningkatkan penerimaan dan pesan melalui emosi. Lalu koordinasi, yaitu menyelaraskan kegiatan antar unit dalam organisasi. Lalu bentuk umpan balik komunikasi bisnis yaitu umpan balik langsung, umpan balik tertulis, umpan balik tidak langsung, dan umpan balik
balik dapat membuat perusahaan lalu umpan balik berbentuk verbal. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama adalah komunikasi horizontal, yang kedua komunikasi vertikal, yang ketiga komunikasi diagonal, yang keempat komunikasi verbal, yang kelima komunikasi tertulis, yang keenam ada komunikasi secara langsung, yang ketujuh adalah online conference. Lalu dalam definisi komunikasi organisasi mengandung konsep kunci, yaitu yang pertama adalah proses, yang kedua pesan, yang ketiga jaringan, yang keempat saling tergantung, yang kelima adalah hubungan, yang keenam lingkungan, dan yang ketujuh adalah ketidakpastian. Cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi yang pertama adalah buat lingkungan yang terbuka, komunikasi dengan jelas, jadilah pendengar yang baik, hormati perbedaan, sepakati cara komunikasi, evaluasi, dan tingkat kurangnya konflik. Selanjutnya adalah kesimpulan komunikasi bisnis. Kesimpulannya adalah komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemahaman antar individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini meliputi komunikasi lisan, tertulis, dan non-vertikal yang semuanya penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien, mitra, dan anggota tim. Komunikasi yang efektif membangun, menghindari kesalahpahaman, dan mendorong kerjasama sehingga meningkatkan produktivitas dan kesuksesan di lingkungan bisnis yang kompetitif. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, individu dan organisasi dapat mencapai tujuan mereka lebih efisien. Komunikasi efektif antar budaya, mengatasi hambatan, dan meningkatkan kerjasama. Latar belakang dalam era globalisasi yang semakin pesat, interaksi antar budaya menjadi hal yang tidak terhindari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan orang untuk berhubungan dengan individu dari berbagai latar belakang budaya di seluruh dunia. Hal ini menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan diplomasi. Namun perbedaan budaya yang ada seringkali menjadi sumber kesalahpahaman dan konflik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap komunikasi antar budaya menjadi sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Lalu ada pengertian budaya. Budaya adalah salah satu nilai dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, agama, seni, dan istiadat, dan cara berpikir. Setiap budaya memiliki karakteristik untuk yang membedakan dari budaya lain. Dalam konteks komunikasi, budaya mempengaruhi cara individu untuk berinteraksi, menyampaikan pesan, dan memahami informasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang budaya sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Lalu pengertian budaya di sini adalah budaya yang bersifat dinamis, artinya ia dapat berubah seiring waktu akibat pengaruh dan faktor internal dan eksternal, globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi informasi yang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan budaya. Dalam komunikasi antar budaya, penting untuk menyadari bahwa budaya tidak hanya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, tapi juga cara mereka berpikir dan bertindak. Dengan memahami budaya, individu dapat lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Lalu budaya berperan dan membentuk identitas individu, kelompok. Interaksi budaya dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks komunikasi antar budaya, kesadaran akan identitas budaya sendiri dan orang lain dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama. Oleh karena itu,
Pemahaman tentang budaya adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Lalu ada pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, ide, dan nilai antar individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Proses ini melibatkan pemahaman dan penyesuaian terhadap perbedaan budaya yang ada. Komunikasi antar budaya tidak hanya menjadi dalam konteks verbal, tetapi juga non-verbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat. Dalam komunikasi antar budaya terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu konteks budaya dan gaya komunikasi antar budaya menuju pada latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Sementara itu, gaya komunikasi mencakup cara menyampaikan pesan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu komunikasi antar budaya juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati dan memahami dalam konteks bisnis. Misalnya komunikasi antar budaya yang efektif dapat meningkatkan kerjasama dan produktivitas tim yang terdiri dari individu maupun latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penguasaan individu komunikasi antar budaya menjadi keterampilan yang sangat berharga dalam dunia yang semakin terhubung. Lalu ada hambatan komunikasi antar budaya. Hambatan lain yang sering muncul adalah perbedaan nilai dan norma budaya. Setiap budaya memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara individu berperilaku dan berinteraksi. Misalnya, dalam beberapa budaya komunikasi yang langsung dan terbuka dianggap sebagai hal yang positif, sementara tempat yang lebih halus dan tidak langsung lebih dihargai. Ketidakpahaman terhadap nilai dan norma ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam konteks antar budaya. Hambatan komunikasi antar budaya itu faktor lain yang dapat menjadi hambatan antara struktif dan perangkas. Struktif adalah pandangan umum yang seringkali tidak akurat. Selanjutnya tentang komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya, pentingnya budaya. Pertama adalah budaya mencakup nilai, norma, kebiasaan, bahasa, agama, seni, dan cara berpikir yang unik untuk setiap kelompok. Kedua adalah budaya bersifat dinamis, berubah akibat globalisasi, migrasi, dan teknologi. Lalu ketiga adalah budaya membentuk identitas individu dan kelompok yang penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Lalu pentingnya komunikasi antar budaya. Yang pertama ada di sini mengatasi kesalahpahaman antar perbedaan bahasa, nilai, dan norma. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi dan interaksi untuk mengurangi konflik. Yang ketiga adalah dalam globalisasi, kemampuan ini menjadi keharusan di dunia bisnis untuk menjadi hubungan internasional yang sukses. Lalu komunikasi antar budaya, hambatan komunikasi antar budaya yang pertama adalah perbedaan bahasa, kesulitan menyampaikan pesan secara jelas, perbedaan nilai dan norma komunikasi berbeda misalnya langsung versus tidak langsung, stereotip dan prasangka yaitu menghambat komunikasi yang efektif dan terbuka. Lalu etika dan teknologi dalam komunikasi.
Etika dan teknologi dalam komunikasi ini prinsip etika komunikasi melalui teknologi. Yang pertama adalah kebenaran dan akurasi, pastikan informasi benar. Yang kedua adalah kesopanan dan hormat, gunakan bahasa sopan. Yang ketiga adalah privasi dan kerahasiaan, hindari membagikan data pribadi tanpa izin, keterbukaan dan transparansi jelaskan tujuan komunikasi. Yang ketiga adalah etika dan media sosial. Hindari membagikan konteks tidak penting atau ilegal. Yang kedua adalah jangan lakukan cyberbullying atau pelecehan online. Yang ketiga adalah lindungi informasi pribadi orang lain. Lalu etika dan teknologi dalam komunikasi. Etika dalam konferensi video, pastikan konteks internet stabil, gunakan perangkat memadai, hormati privasi dan berikan kesempatan berbicara. Lalu konsekuensi pelanggaran etika komunikasi. Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan dan reputasi. Yang kedua adalah munculnya konflik dan kerugian kesempatan. Yang ketiga adalah resiko tindakan hukum dan dampak psikologis. Lalu etika dan teknologi dalam komunikasi, peran teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah mempermudah penyebaran informasi dan mengembangkan bisnis online atau e-commerce. Lalu fleksibilitas dan efisien bisnis meningkatkan karena teknologi. Lalu meningkatkan kesadaran etika pada generasi muda. Edukasi tentang pentingnya etika digital, yaitu yang kedua adalah pengembangan keterampilan digital yang etis. Yang ketiga adalah membentuk lingkungan digital yang mendukung. Lalu pusat bisnis dan surat bisnis. Pusat bisnis memainkan peranan struktur dan fungsi kota menjadi pusat ekonomi dan komersial yang mendukung perubahan dan perkembangan kota keseluruhan. Fungsi utama pusat bisnis yang pertama adalah lokasi strategis, yang kedua adalah ekonomi dan komersial, yang ketiga adalah inovasi dan jaringan secara luas, yang keempat adalah lingkungan dinamis. Lalu pusat bisnis dan surat bisnis. Yang pertama adalah kepala surat. Yang kedua ada tanggal. Yang keempat 3 alamat penerima. Yang keempat adalah salam pembuka. Lalu bentuk surat bisnis. Yang pertama isi. Yang kedua adalah penutup. Dan ketiga tanda tangan. Dan keempat adalah rampiran jika ada. Lalu proposal. Materi selanjutnya tentang proposal. Manfaat proposal yang pertama adalah menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan sehingga acara atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan rencana agar tujuan dari acara tersebut memperoleh hasil yang diharapkan. Yang ketiga adalah menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang keempat adalah proposal disusun untuk memberitahukan kepada donatur kegiatan apa yang akan dilakukan pada acara tersebut. Lalu syarat proposal yang pertama adalah sistematis, yang kedua adalah berencana, yang ketiga mengikuti konsep ilmiah, yang keempat adalah jelas dan dapat dimengerti. Lalu proposal, struktur proposal. Di sini yang pertama adalah judul proposal, kedua latar belakang, ketiga nama kegiatan, yang keempat tema kegiatan, tujuan kegiatan, dan landasan kegiatan. Lalu unsur-unsur proposal, waktu dan tempat pelaksanaan sesama kegiatan, susunan panitia, susunan acara, rencana anggaran biaya, penutup, dan pengesahan. Lalu materi selanjutnya membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Yang pertama adalah syarat laporan. Ada laporan harus benar, laporan haruslah pada sasaran, lalu laporan harus lengkap, laporan harus tegas dan konsisten, laporan harus
harus tetap pada waktu. Laporan harus tepat penerimanya. Lalu fungsi laporan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. Lalu menyampaikan informasi, bahasa pengambilan keputusan, bahan pengambilan keputusan sebagai suatu alat untuk membina kerjasama, saling pengertian, dan koordinasi dengan bagian unit lain, lalu sebagai suatu alat untuk memperluas dan tukar-menukar pengalaman. Lalu membuat laporan dan fungsi bisnis. Struktur penulisan laporan tugas dari 5 bab. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan menjelaskan mengenai data belakang masalah, tujuan, manfaat, batas masalah, dan sistematis penulisan. Yang kedua, bab 2, yaitu tujuan pustaka atau menjelaskan mengenai definisi diffusion bonding, mekanisme difusi atom, mekanisme diffusion bonding, parameter proses dan jenis-jenis materi yang dapat disampaikan, kelebihan dan kekurangan gas pelindung dan polishing. Lalu bab 3 adalah metodologi, menjelaskan mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja, dan prosedur penelitian serta alat dan bahan yang digunakan. Lalu keempat adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, memampatkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian. Lalu bab 5 adalah penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan dan akhir penelitian dan saran-saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan pengalaman dan laporan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya. Lalu ada teknologi dalam komunikasi. Teknologi dalam komunikasi, yaitu teknologi komunikasi bisnis tertulis. Komunikasi tertulis menjadi cara utama dalam komunikasi bisnis resmi. Yang kedua adalah penyusunan dokumen cetak melalui 5 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, penyusunan, revisi, produksi, dan distribusi. Lalu penyusunan dokumen elektronik seperti email, memudahkan pengiriman dan akses melalui jaringan komputer. Lalu teknologi dalam komunikasi lisan, yaitu ada alat telepon, pager, voicemail, video conference, dan lalu selanjutnya mendukung perencanaan individu maupun kelompok, memungkinkan interaksi jarak jauh secara langsung. Selanjutnya dulu teknologi dalam komunikasi. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi yang pertama adalah dampak positif, yaitu akses informasi instan dan globalisasi efisien dalam komunikasi bisnis dan kolaborasi online. Lalu pengaruh teknologi terhadap komunikasi, dampak negatif komunikasi akibat kurangnya tetap mudah ketergantungan teknologi dan berkurangnya interaksi sosial langsung, resiko pelanggaran privasi dan penyebaran hoax. Lalu teknologi dalam komunikasi. Yang pertama ada manfaat teknologi komunikasi. Yang pertama adalah konektivitas global, yaitu mendatangkan jarak, memperluas jaringan, dan memudahkan kolaborasi. Lalu akses informasi instan, mendukung pengembangan diri dan permudahan penelitian. Lalu kelebihan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah ketergantungan berlebihan, resiko keamanan dan privasi, distorsi informasi atau penyebab hoax. Lalu adalah pengaruh homogenisasi budaya yang mengancam identitas budaya lokal. Nah, itu dia teman-teman tadi materi-materi tentang komunikasi bisnis yang telah saya pelajari di semester 3 ini.
Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.